Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Mbah Kholil Bangkalan. Kali ini akan saya kisahkan Karomah Syekhona Muhammad Kholil Bangkalan dari Madura. Kisah ini dialami oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari semasa nyantri di Bangkalan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada waktu itu mendapat tugas mengurusi kuda milik Syekhona Muhammad Kholil Bangkalan. Sehingga kesempatan mengaji Mbah Hasyim di pesantren Mbah Kholil tidak banyak. Suatu hari, Syekhona Kholil Bangkalan kedatangan tamu seorang kiai, yang santrinya tidak sampai ratusan, hanya puluhan saja. Kiai tersebut menyampaikan keperluannya kepada Mbah Kholil. "Mbah Kholil, saya datang ke sini Kiai. Pertama niat silaturahmi, dan yang kedua, saya hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh. Apalagi usia saya juga sudah ada di ambang pintu ajal. Yang tak lama lagi Allah pasti memanggil ruh saya Kiai. Jika ada Kiai, saya mohon petunjuk dan izin Kiai untuk mencarikannya." Seketika itu Mbah Kholil memanggil Mbah Hasyim. Mbah Hasyim yang sedang mengurusi kuda di belakang rumahnya. Spontan Mbah Hasyim menghadap ke gurunya. Langsung diam merunduk. Kepada tamunya, Mbah Kholil menyampaikan bahwa Mbah Hasyim adalah calon jodoh putri Kiai tersebut, yang akan meneruskan perjuangannya. Namun, Kiai tersebut tidak yakin dengan Mbah Hasyim dan meragukan keilmuannya. "Masa iya sih, santri emblasaken seperti ini akan mengurus pesantrenku? Saya tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya," gumam Kiai tersebut dalam hatinya. Di sisi lain, Mbah Hasyim juga terkejut dengan perjodohan ini. Dalam hatinya ia bergumam, "Masa iya, Mbah Kholil tega akan menjodohkan saya dengan putrinya ulama yang begitu mulia, dan santrinya banyak nan berwibawa serta alim." Mbah Kholil kemudian meminta kiai tersebut pulang ke rumah dan segera menyiapkan pernikahan dengan muridnya. Sebab akad nikah Mbah Hasyim dengan putri kiai itu akan berlangsung 3 hari lagi. "Sudahlah kamu tamu pulang saja, dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah akan dilaksanakan, dan kamu Hasyim kembali ke belakang," pinta Mbah Kholil. Hasyim Asy'ari muda kembali ke tugasnya, dengan banyak pertanyaan dalam pikirannya. Perasaan galau menyelimuti. Ia masih risau dengan perjodohan tersebut. Dalam hati kecilnya ia muncul pertanyaan, "Bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya? Atau paling tidak menawarkannya?" Setelah perjodohan itu, perasaan galau dan gundah gulana dialami Mbah Hasyim. Pikirannya seketika kacau balau. Di saat itulah hidayah Allah datang. Ia teringat dengan dawuh gurunya, "Mbah Kholil, barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, dan pada waktu ijabah,
sangat dianjurkan yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh. Setelah itu Mbah Hasyim langsung mengamalkan dawuh Mbah Kholil. Saat malam hari kira-kira jam 12 dini hari, Mbah Hasyim melaksanakan apa yang gurunya ucapkan. Ia membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya hingga akhirnya tertidur menjelang subuh. Dalam tidur sekejapnya, ia bermimpi bertemu Imam Al-Bukhari dan mengajarkan kepadanya hadis sahih selama 40 tahun lamanya. Lalu ia terbangun, serta terkejut, tidak percaya atas mimpinya itu. Mimpi itu seolah seperti kenyataan. Hal ajaib terjadi lagi di malam kedua. Ia bermimpi bertemu Imam Asy-Syafi'i dan mengajarkan kepadanya kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab yaitu Imam Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali selama 40 tahun lamanya. Pada malam ketiga, Mbah Hasyim bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan Junaedi Al-Baghdadi yang mengajarkan kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Mimpi-mimpi tersebut membuat ia bertanya-tanya, apa makna di balik mimpi itu? Keesokan harinya, Mbah Hasyim hendak bertanya kepada Mbah Kholil. Namun tak ada waktu, sebab harus segera berangkat ke rumah calon mertua untuk melangsungkan akad nikah. Keduanya pun berangkat ke rumah Kiai calon mertua Mbah Hasyim. Selama perjalanan menuju lokasi tak ada sepatah kata pun yang terucap keluar dari Mbah Kholil. Barulah setelah akad dan hendak pulang, Mbah Kholil berbicara, Hasyim jangan nyelewang-nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya, dan ikutilah ulamanya Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu, kata Mbah Kholil kepada muridnya. Jangan ragu dengan Hasyim, dia sudah ngaji 120 tahun lamanya. Ucap Mbah Kholil kepada mertua Mbah Hasyim. Mbah Hasyim dan mertuanya tidak paham dan kebingungan dengan perkataan Mbah Kholil. Secara umur, Mbah Hasyim belum sampai 50 tahun. Tapi dawuh Mbah Kholil, muridnya itu telah mengaji 120 tahun lamanya. Keajaiban dari karomah Mbah Kholil. Syekhona Kholil Bangkalan, gurunya para kiai di Indonesia, terutama Jawa. Esoknya, kiai tersebut menguji Mbah Hasyim dengan meminta membaca 2 kitab tafsir dan hadis. Ia ingin membuktikan sealim apakah menantunya yang dijagokan Mbah Kholil. Keajaiban pun mulai tampak. Mbah Hasyim membaca kitab tersebut dengan fasih dan hafal di luar kepala. Pembahasannya pun seperti seorang guru yang memiliki segudang ilmu. Dengan kejadian ini para ustadz dan santri senior takjub. Padahal awalnya tidak yakin dengan kemampuannya. Begitupun mertuanya yang senang melihat kemampuan menantunya. Sejak hari itu, Mbah Hasyim dipercaya untuk mulang semua kitab klasik dari berbagai cabang ilmu tradisional Islam. Kemudian di depan namanya tersematlah satu kata, baru Kiai Hasyim Asy'ari. Itulah kisah karomah Mbah Kholil Bangkalan yang diterima Mbah Hasyim Asy'ari.
Tentunya masih banyak karomah lain yang disaksikan para santrinya. Semoga kisah ini memberikan banyak manfaat dan keberkahan dari ulama-ulama terdahulu.